Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Mirandasari dari 4A Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perilaku makan dari seekor simpanse. Bagaimana sih cara simpanse itu makan? Nah, daripada penasaran, mending simak penjelasan dari saya. Di habitat aslinya, simpanse makan dari beberapa jenis buah dan juga daun-daunan. Pada musim kemarau, satwa ini akan memakan biji-bijian, bunga, dan bagian pohon yang lunak, sangat menyukai tonjolan batang pohon yang diakibatkan terkena jamur. Selain makan dari bagian-bagian tanaman, satwa ini juga memakan beberapa jenis binatang dan bagian-bagiannya. Secara genetis, manusia memiliki kekerabatan cukup erat dengan simpanse. Jika simpanse memiliki pola makan sehat yang membuatnya jarang sakit, hal yang sama bisa diterapkan pada manusia termasuk menyantap lebih banyak makanan segar. Dikutip dari Honolulu Zoo, makanan utama simpanse adalah buah-buahan dengan jenis yang bervariasi tergantung musimnya. Daun-daunan yang kaya akan serat juga merupakan menu utama bagi para simpanse. Jika buah-buahan sulit diperoleh, simpanse juga akan memakan biji-bijian, bunga, kulit kayu, damar, dan pati juga dijadikan menu alternatif ketika tidak bisa menemukan buah segar, misalnya saat kemarau panjang. Dalam sehari, simpanse menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyantap sekitar 20 spesies tanaman. Apabila habitatnya mendukung, simpanse dapat memakan sedikitnya 300 spesies yang berbeda dalam setahun. Simpanse juga membutuhkan protein dari serangga, terutama sekali rayap. Sesekali burung juga disantap, bahkan kera, babi, dan antelop juga sering dimakan. Namun, kebutuhan protein dari hewan hanya 5% dari seluruh kebutuhan nutrisi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Victoria Weber dan mahasiswa bimbingannya di Universitas Harvard membuktikan bahwa simpanse, kera besar paling dekat kekerabatannya dengan manusia dan diketahui memiliki 98% DNA seperti manusia. Simpanse jelas lebih suka wortel, kentang manis, dan daging sapi yang dimasak daripada dalam bentuk mentah. Namun mereka tak memilih kentang putih dan apel yang dimasak karena tidak mengalami perubahan rasa yang berarti. Nah, selain itu, para peneliti dari MPI EVA mengamati perilaku berbagi makanan dari simpanse di Taman Nasional Tai Pantai Gading. Peneliti menemukan bahwa simpanse ternyata hobi berbagi, namun cukup selektif membagi makanan mereka.
Simpanse akan lebih selektif membagi jenis makanan yang dianggap lebih berharga, seperti daging, madu, atau buah-buahan segar. Peneliti menemukan bahwa simpanse yang memiliki daging setelah perburuan cenderung memberi imbalan kepada pemburu lain dengan berbagi dengan mereka. Secara keseluruhan, penelitian kami menunjukkan bahwa simpanse memutuskan kapan untuk berbagi makanan berdasarkan pilihan bahwa bantuan ini akan dikembalikan di masa depan, kata peneliti Liran Samuni dilansir dari laman Science Daily. Ibaratnya, pemberian daging ini sebagai ucapan terima kasih untuk kerjasama perburuan. Penelitian sebelumnya di subspesies simpanse lain menunjukkan bahwa pembagian makanan pada simpanse terjadi karena tekanan dari simpanse lain yang meminta-minta. Selain itu, para peneliti mengumpulkan sampel urin dari simpanse setelah berburu dan berbagi makanan. Hasilnya, tingkat oksitosin atau hormon yang identik dengan kepuasan ini justru meningkat pada mereka. Ini sama halnya seperti kebahagiaan seorang ibu setelah berhasil menyusui anaknya. Para peneliti menemukan tingkat oksitosin yang meningkat setelah simpanse berbagi makanan yang berharga. Bahwa kami menemukan tingkat oksitosin yang lebih tinggi setelah perburuan dan berbagi telah menambah gagasan bahwa oksitosin adalah hormon kunci yang terlibat dalam kerja sama secara umum, lanjut Liran Samuni. Para peneliti menyimpulkan bahwa seperti manusia, simpanse juga suka berbagi dengan teman dan orang lain. Hubungan emosional kemungkinan memainkan peran penting dalam evolusi kerjasama. Bukan rahasia lagi bahwa tak hanya manusia yang menjadi pemakan daging, hewan lain juga melakukan kebiasaan yang sama. Meski banyak hewan yang memakan daging, hanya kera yang punya kebiasaan mirip manusia dengan menyukai bagian tertentu pada daging. Hal ini terkonfirmasi dalam sebuah penelitian terbaru. Dalam penelitian tersebut, para peneliti menemukan sekelompok simpanse di Taman Nasional Gombe, Tanzania yang punya kebiasaan mirip manusia tersebut. Sejak dipelajari pada 1960 oleh Jane Goodall, kelompok simpanse tersebut memang telah teramati senang berburu monyet kolobus merah. Tertarik dengan hal tersebut, Ian Gilby, seorang antropolog di Arizona State University, memimpin penelitian proses perburuan ini. Gilby dan timnya kemudian memfilmkan anggota komunitas simpanse tersebut untuk mempelajari cara mereka berbagi daging. Setelah meninjau kembali hasil rekaman yang mereka dapat, Gilby mendapati pola makan dari simpanse-simpanse tersebut. Dalam rekaman itu, terlihat para simpanse memakan bagian kepala lebih dulu dari mangsanya yang belum dewasa, yaitu monyet anak-anak, remaja,
atau muda. Sedangkan jika mangsanya adalah monyet dewasa, pola ini tidak terjadi. Hal ini menyisakan pertanyaan yang mungkin relevan dengan bagaimana manusia berevolusi, mengapa kera lebih suka makan bagian daging tertentu. Gilby memperkirakan hal ini berkaitan dengan nutrisi dari bagian tersebut. Kita cenderung hanya menyebut daging sebagai daging, tapi kita tahu bahwa komposisi gizi masing-masing bagian daging bervariasi, ungkap Gilby dikutip dari National Geographic. Seluruh bagian daging hewan itu berharga, tetapi otak sangat berharga, tambahnya. Otak diketahui tinggi lemak dan merupakan sumber asam lemak rantai panjang yang membantu perkembangan syaraf. Pada laporannya dalam International Journal of Primatology, Gilby menyebut bahwa simpanse mungkin bisa memecahkan tengkorak monyet muda dengan gigitan. Hal ini berkebalikan dengan tengkorak monyet dewasa yang lebih sulit diakses. Terlebih lagi, meluangkan waktu lebih lama untuk monyet dewasa juga bisa membuatnya kehilangan buruan tersebut. Maka, ketika membunuh monyet dewasa, simpanse mungkin lebih merasa efisien untuk memulai dengan organ-organ yang kaya nutrisi lainnya seperti hati. Ini juga yang mungkin menjadi sebab simpanse di Gombe kadang menargetkan monyet dewasa sebagai buruan. Ini Sekian mungkin yang salah dapat saya satu penelitian sampaikan. kuantitatif Mohon maaf pertama apabila tentang ada bagaimana kesalahan. tepatnya Saya bagian akhiri mangsa dengan yang dimakan wabillahi oleh taufiq wal simpanse, hidayah. ungkap Jill Wassalamualaikum Pruittles, antropolog warahmatullahi biologi yang wabarakatuh. mengkhususkan diri dalam